Dan yang terakhir saudara, nama yang akhir-akhir ini banyak disebut-sebut dekat dengan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Aura Kasih. Aura Kasih juga dikabarkan jadi salah satu orang dekat dan juga masuk ke dalam pusaran kasus korupsi Bank BJB. KPK menyebut Aura Kasih bisa saja diperiksa KPK tergantung pada kebutuhan penyidikan. Namun saat ini KPK belum menjadwalkan pemeriksaan Aura Kasih karena penyidik masih mendalami aliran dana korupsi BJB. Dan saudara, KPK masih menyelidiki aliran dana dari kasus korupsi Bank BJB yang menyeret nama mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga sejumlah orang dekatnya. Apakah metode follow the money bisa menjerat mereka dalam tindak pidana pencucian uang? Kita bahas petang ini bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi. Selamat petang Bu Yenti dengan Maidop. Selamat petang. Oke, Bu Yenti, metode follow the money ini bisa langsung diterapkan? Apakah perlu nanti KPK menetapkan tersangka dulu baru ada metode ini? Gini, KPK kan sedang menangani korupsi. Sekarang itu kalau metodenya seperti yang lama-lama dulu sebelum tahun 2000 ya seperti ini menurut saya. Harusnya KPK ketika mendalami, menyelidik dan kemudian menyidik, sekarang sudah penyidikan, korupsi itu sekaligus menyelidiki dan menyidik TPPU-nya langsung dengan follow the money. Tapi follow the money-nya itu bukan karena undang-undang korupsi, tapi undang-undang pencucian uang gitu. Jadi apa ya, gemes gitu ya sama KPK ini, apa sih kok nggak berani langsung mengatakan bahwa kita sedang mendalami korupsi dan TPPU-nya. Ini penting sekali agar masyarakat yang kita sekarang sedang geram ya dengan korupsi itu, untuk orang-orang dekat dengan para terduga koruptor ini juga mikir-mikir bahwa setiap korupsi itu pasti ada follow the money, pasti ada pencucian uang. Oleh karenanya hati-hati, jangan mudah sekali menerima uang dari seseorang, apalagi kalau orang itu kemudian nanti jadi tersangka korupsi. Yaitu contohnya apa sih? Kriterianya bagaimana uang ini Oke. alasannya itu tidak masuk akal, jumlahnya besar dan tidak sesuai dengan profil pemberinya. Misalnya seperti itu, kita harus edukasi kepada masyarakat, Oke. jangan mudah mau menerima, termasuk keluarga gitu. Korupsi dan pencucian uang. Jadi KPK juga Anda nilai perlu melibatkan PPATK, Bu Yenti? Sangat. Oke. Iya, KPK saya kira sudah sejak awal dengan PPATK ya, Hudson. Yang penting paradigmanya KPK itu ketika gelar perkara itu bisa nggak sih mereka fokus dan paradigmanya dibuka gitu ya, wawasannya dibuka bahwa setiap korupsi, apalagi korupsi ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu, ya misalnya atau 3 tahun yang lalu, pasti uang korupsinya kemana-mana gitu kan. Jadi artinya apa? Setiap korupsi yang sudah bukan korupsi yang tertangkap tangan dan baru sekali melakukan korupsi, kemarin pun bisa jadi pasti sudah ada TPPU-nya. Ini KPK harus menyiapkan dua pasal sekaligus gitu. Jadi kalau seperti ini, KPK kan kita ada pandangan dong kepada KPK ini, kok KPK apa ya, terkesan lebih melindungi pelaku, lebih tidak memberikan satu edukasi kepada masyarakat bahwa hati-hati, jangan mudah korupsi, karena kalau udah korupsi ketika digunakan pun akan ada undang-undang TPPU yang menyertainya. Kenapa? Karena paradigma penegakan korupsi itu adalah adanya suatu keadaan pemulihan, recovery, yaitu dengan cara bagaimana follow hasil korupsi itu kemana. Dan follow the money itu adalah strateginya TPPU. Kenapa? Karena kita sekarang memidana, menyelesaikan masalah korupsi bukan saja ingin memenjara seorang karena korupsi, tapi juga yang penting juga adalah bagaimana mereka itu dijeratkan dan orang lain itu dicegah agar tidak melakukan, karena uangnya itu akan ditelusuri dan akan diterapkan juga undang-undang TPPU. Artinya orang yang melakukan korupsi itu akan dikenakan 2 tindak pidana sekaligus, dan ketika melakukan TPPU aktif, dia memberikan kepada siapapun, akan ada pelaku TPPU pasif, yaitu orang-orang yang menerima, termasuk dalam hal ini orang-orang terdekatnya, orang-orang itu bisa istrinya, bisa anaknya. Dan KPK
dulu ya pernah menangani waktu Presiden PKS kasus sapi import Mhm. ya. Itu udah seperti itu sedemikian rupa banyak artis-artis yang diperiksa. Oke. Kenapa KPK sekarang ini malah kesannya mundur, kesannya Mhm. malah seolah-olah apa ya tidak paham TPPU atau sengaja tidak menggunakan TPPU sejak awal sehingga hasil kejahatan asal itu semakin sulit nanti untuk Mhm, mhm. ditelusuri gitu, Oke, Mbak. oke, oke. Kemudian ini juga menarik, Hmm. saya juga ingin tahu nih apa catatan Anda, Bu Yenti, ketika penyidik sudah menetapkan 5 tersangka tapi belum mendalami aliran dana korupsinya. Apa yang salah dalam hal ini? Ya, KPK sudah menetapkan 5 tersangka. RK masih saksi gitu ya. Dia waktu itu jadi gubernur gitu ya. Ya, KPK seperti yang ragu-ragu, seperti yang Mhm. bisa diragukan integritasnya gitu ya. Kenapa yang 5 begitu cepat? Tidak mungkin lah. Coba diundang orang pakar-pakar hukum administrasi negara. Ada Mhm. satu dana non budgeter yang untuk bank BJB, di mana gubernurnya tidak tahu, gimana gubernur tidak tersangkut paut untuk penandatangannya dan lain sebagainya. Tidak mungkin kan itu. Sampai sejauh ini bahkan sudah ada pelacakan pemeriksaan terhadap orang atau putra mantan wakil presiden ya, yang waktu itu jual mobil dan kemudian diperiksa juga, ya kan? Mhm. Kok masih saksi yang ini dan kemudian yang 5 itu juga TPPU-nya mana gitu? Karena kalau yang 5 itu melakukan korupsi iklan dari dana non budgeter, Mhm. kemudian diperiksalah mantan gubernurnya, berarti mereka tuh memberikan sesuatu kan kepada Mhm. mantan gubernur ini. Berarti mereka itu juga apakah mereka itu dengan mantan gubernur ini adalah satu paket atau penyertaannya dalam korupsi ataukah mantan gubernur ini sejak awal justru sudah ada TPPU dari mereka. Ini yang harusnya sudah dilihat TPPU-nya di mana ya berkaitan dengan dugaan melibatkan mantan gubernur ini. Apakah mantan gubernur terlibat bersama-sama korupsinya ataukah mantan gubernur ini terlibatnya justru waktu penerimaannya saja. Jadi sejak awal ada korupsi ada TPPU di korupsi yang terhadap saksi 5 tadi, apakah di sana ataukah memang sejak awal sudah ada kong kali kong kan seperti itu yang terjadi. Karena belakangan ini kan penempatan-penempatan pejabat, Mhm. Baik. penempatan-penempatan apa ya vendor-vendor itu kan banyak sekali konflik of interest ya. Oke. Ini membuat Mhm. kita semakin skeptis ya. Ini negara Mhm. beneran nggak Oke. sih mau membongkar korupsi, membongkar kejahatan Mhm. ekonomi dan merampas semua hasil kejahatannya Baik. dengan menerapkan TPPU dan yang penting adalah siapapun warga negara Indonesia yang menerima uang hasil kejahatan dia hati-hati Mhm, Anda akan mhm. disita Oke. dan kemudian Anda juga ada ancaman pidana TPPU di mana TPPU itu sekarang masuk dalam Oke. tindak pidana yang ada dalam KUHP. Jangan salah Baik. ini KPK. Oke, kita tunggu nanti kelanjutan dari KPK untuk bisa mengusut aliran dana dari kasus korupsi Bank BJB. Terima kasih pakar TPPU, Bu Yenti Ganarsi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.